wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz beserta para santri yang hadir. Yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus kami mohon kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk memberikan Al-Fatihah ini kita khususkan untuk hajat Mushola Al-Hidayah, yang mana Mushola Al-Hidayah mempunyai hajat untuk membuat usaha yang ingin berencana menyewa tanah di seberang mushola. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan final. Semoga niat kami untuk menjadikan mushola ini mushola yang mandiri, yang musholah yang bisa berdaya guna dan bermanfaat untuk lingkungan. Semoga Allah meridhoinya. Semoga dengan barakah suratul Fatihah ini juga niat kami untuk memperluas lahan musholah Hidayah ini. Semoga Allah mengijabah, Allah meridhoi. Amin. Dan semua apa yang kami harapkan untuk makmuran musholah Hidayah ini, semoga Allah mengabulkan segala doa dan hajat kami. Ala hadiniyah wa ala kuniyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Ya, kepada guru kita kami persilakan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة بالدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat zahirah wa batinah, zahirah wal batinah di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala doa dan hajat kita, diangkat penyakit di dalam kehidupan kita, sehat wal afiyah sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وبسند المتصل إلى الإمام عبد الله بن علوي الحداد قال وبادروا ولا تصوف. Bersegeralah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah engkau menunda-nundanya. Fa inna taswifa syarrun, sesungguhnya menunda-nunda di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang buruk. Wal insanu mu'arridun li'afatin wa syawaghila katsiratin. Karena yang namanya manusia itu adalah menjadi target atau sasaran dari dalam kehidupannya bermacam-macam penyakit ataupun di dalam kesibukan yang begitu banyak. Kalau kita tidak bersegera di dalam ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya yang namanya jasad, yang namanya badan ini incaran daripada segala macam penyakit. Kalau di dalam kehidupan kita Allah berikan kesehatan dan waktu lapang, enggak bersegera di dalam ketaatan, khawatir nanti sehatnya sudah tidak sehat lagi, mudanya sudah tidak muda lagi, Allah datangkan penyakit yang namanya susah bergerak di dalam ketaatan. Wasyawaghila katsiratin, ataupun kesibukan yang begitu banyak. Orang kalau enggak ada duit, mudah ibadah wajar. Kenapa? Karena kesibukannya, duitnya enggak begitu ada. Tapi kalau sudah enggak punya kesibukan, enggak punya duit, enggak mau ibadah, itu kelewatan namanya. Tapi
Kalau sudah banyak kerja atau pengangguran banyak acara itu repot. Nah, sudah pengangguran banyak acara akhirnya nggak mau ibadah lagi. Akhirnya susahnya kata orang Betawi belangsak itu namanya. Belangsak kuadrat. Nah, sudah susah nyusahin lagi. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Persiapkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ini sakit bukan sakit yang merenggut daripada kenikmatan hidup ataupun sakit yang parah. Nah, sakit batuk aja kadang merenggut kenikmatan namanya makan. Senikmat apapun makan, kalau lagi batuk atau lagi flu atau lagi gak enak badan, itu senikmat apapun makanan semuanya rasa pahit. Nah, jadi bukan tunggu parah baru kita mau ibadah, tapi waktu sehat inilah kita maksimalkan di dalam ketaatan kepada Allah. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum datang waktu kesibukanmu. Wa ghinaka qabla al-faqri. Kenapa? Karena orang banyak kerjaan sibuk dengan kerjaannya, pedagang sibuk dengan perdagangannya, bahkan orang yang jomblo pun sibuk mencari pasangannya, bahkan yang nggak punya duit pun juga sibuk bagaimana mau cari duitnya. Wa ghinaka qabla faqrik, dan waktu masa adamu atau engkau kaya sebelum datang kefakiran di dalam kehidupanmu. Waktu kaya kita berinfak, waktu kaya kita jadikan harta kita ada sebab atau musabab di dalam kebaikan. Wahayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang kematian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi'amali salihah, bersegeralah kalian di dalam mengamalkan atau berbuat amalan yang saleh qabla an tushghalu, sebelum engkau sibuk atau engkau disibukkan dalam segala hal. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, dan sambunglah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah di dalam kesulitan, ingat Allah di dalam kesenangan, ingat Allah di dalam segala apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita di dalam senang dan susah kita. Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Di dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an tamutu, sebelum engkau wafat, sebelum engkau meninggal dunia. Wabadiru, dan bersegeralah kalian bil a'mali salihati, beramal saleh, qabla an tushghalu, sebelum engkau disibukkan dengan segala sesuatu. Berarti apa? Rasulullah menjadikan barometer kehidupan manusia ini semuanya punya kesibukan, nggak ada semuanya galau, nggak ada semuanya itu mager. Semua manusia ini dalam keadaan sibuk di dalam kehidupan dunianya, bahkan juga akan disibukkan nanti fi yaumin, pada satu hari atau satu masa, fi barzatin, di dalam kehidupan alam barzakh, atau fi mahsyarin, atau di alam mahsyar. Semua kita akan disibukkan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir suratul Yasin Al-Imam Hammami Az-Zadah. Wa qala tubu ilallahi qabla an tamutu, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum wafat atau kematian mendatangimu. Wabadiru, dan bersegeralah bil a'mali, dengan amal-amal saleh,
qabla an tushgalu, sebelum engkau disibukkan, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, dan sambunglah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa kasratus sadaqah fi sirri wal alaniyah, dan perbanyailah bersedekah dengan sir wa alaniyah, dengan nampak maupun yang tidak nampak. Tarzuqu wa tansuru, maka engkau akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan dan pertolongan di dalam kehidupan kalian, wa tajidru, dan kalian akan dibalas, diganjarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima, dua nikmat yang mana banyak sekali orang terpedaya, fihima katsirum minan nas, manusia banyak sekali terpedaya dengan dua keadaan tersebut, as-sihhatu wal faragh, waktu sehatnya dan waktu luangnya. Dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia dalam keadaan maghbunun, dalam keadaan lupa atau dalam keadaan terpedaya, dalam keadaan tidak ingat, dalam keadaan sehat mereka dan di dalam keadaan waktu luang mereka. Maka qultu, al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, fal maghbunun fihima man, orang yang terpedaya, yang mendapatkan kesehatan di dalam jasmaninya dan mendapatkan waktu luang di dalam kehidupannya, orang yang didatangkan autiyahuma fa'asha sahihan, dia hidup dalam keadaan sehat, farighan, dalam keadaan luang, fakusihatahu wa faraghahu fi ghaflati wal batalat, akan tetapi dia gunakan waktu sehatnya dan waktu luangnya di dalam kelalaian dan di dalam sesuatu batalat yang tidak ada gunanya. Allah berikan waktu sehat, tapi sehatnya habis untuk begadang, habis untuk ngerumpi, habis untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilalaikan dengan handphone, dilalaikan dengan permainan, dilalaikan dengan sesuatu yang melupakan dia akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi makna, ataupun di dalam keadaan asghalid dunyawiyah, di dalam kesibukan dunyawiyah, al-mulhiyati an dzikrillah, dan mereka lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang maghbunun, orang yang tertipu atau orang yang terpedaya dengan keadaannya. Wa anil a'mali salihati, dari amal saleh, wa inna ma yastabinu lahu annahu maghbunun ba'dal mauti. Wa inna ma, dan sesungguhnya, yastabinu, terbukti jelas, lahu annahu maghbunun ba'dal mauti, mereka tertipu daya setelah kematiannya, hina yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ulya, maka mereka tahu akan keadaannya tertipu. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, mereka taunya atau sadarnya
ba'dal mauti, setelah meninggalnya mereka. Orang kapan merasa tertipu? Kalau sudah dia tertipu. Maka Rasulullah SAW katakan, banyak sekali manusia dalam keadaan lalai dan lupa, maghbunun, dalam keadaan tertipu, dan mereka tidak merasa dalam keadaan tersebut, dalam dua keadaan, sehat dia dan waktu luang dia. Dia punya waktu luang atau dia memiliki kesehatan. Kapan dia merasa bahwasanya dirinya tertipu? Setelah kematian menjemput di dalam kehidupan mereka. Kalau sudah wafat, baru dia merasa bahwasanya dia selama ini hidup di dunia telah tertipu. Hina yu'ayinu ma fatahu minad darajatil ulya. Sehingga Allah tampakkan dengan pandangannya bahwasanya dia telah fatahu, kehilangan sesuatu yang tinggi, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati law anfaqa fi talabiha sihatahu wa faraghahu lanalaha. Yang lau seandainya dia habiskan di dalam kesehatannya dan waktu luangnya dia habiskan di dalam ketaatannya, talabiha lanalaha, maka pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang mulia yang saat ini dia melihat setelah kematiannya. Berarti apa? Penyesalan yang dia dapatkan setelah meninggalnya. Qala Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali karamallahu wajha telah berkata, An-nasu niyamun, manusia itu sedang tidur. Fa idza matu, dan apabila wafat, intahabu, barulah akan terbangun bahwasanya dia telah meninggal dunia, bahwasanya dia telah maghbunun, tertipu daya akan kehidupannya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Yauma yajma'ukum, ingatlah di hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kalian, liyaumin, pada hari al-jam'i, dikumpulkannya, dzalikal yaum, pada hari itu, at-taghabun, ditampakkan kesalahan-kesalahan yang pernah kalian perbuat. Maka baru tahu, oh selama ini saya buat ini. Bahkan dia lupa akan perbuatannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan apa yang pernah dia buat waktu di dunia tersebut. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihin lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada penyesalan dan tidak ada yang disesali ahlul jannah oleh penghuni surga illa ala sa'atin, melainkan atau kecuali waktu marrat bihim, yang telah lewat dari kehidupannya tak kala di dunia, lam yadhkurullaha fiha, akan tetapi dia tidak buat atau dia tidak lakukan dengan waktu tersebut berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli surga menyesal, coba kalau waktu yang pernah saya buat untuk begadang, nongkrong atau scroll handphone saya buat berzikir, maka saya akan melihat daripada kemuliaan daripada zikir waktu yang telah aku habiskan untuk berzikir kepada Allah. Akan tetapi yatahassaru, penyesalan. Siapa yang menyesal? Ahlul jannah, penghuni surga. Jadi bukan hanya sekedar penghuni neraka yang Allah berikan penyesalan, tapi penghuni surga sekalipun juga menyesal akan waktu yang hilang daripada kehidupannya, akan tetapi tidak sempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa dzalika idza ra'au qadra faiti, dan begitu pula apabila dilihatkan atau engkau melihat sesuatu yang telah hilang bisababi ghaflati, dengan sebab kelalaian fitil kasa'ah, di dalam waktu yang kita lewatkan tanpa ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, minal qurbat wan naimi, minal qurabi wan naimi, dari sesuatu yang mendekatkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, wan naimi, dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fil ma'asillahi ta'ala, dan adapun orang yang menghabiskan waktu sehatnya dan waktu luangnya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa masakhitihi, dan dia habiskan waktu sehat dan waktu luangnya, wa masakhitihi, dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khasirun mamqutun wa laisa bil maghbunin, maka orang tersebut ada khasir, orang yang mendapatkan penyesalan, mamqutun, dan mendapatkan kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mamqut ini adalah mamqut ini lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, walaisa maghbunin, dan bukan dari kalangan atau termasuk daripada maghbunin. Orang yang maghbunin ini, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, orang yang maghbun ini innamal maghbunu, bahwasanya maghbun tersebut, yang terpedaya tersebut, mayanfiquha, orang yang tidak menghabiskan waktunya fi batalati wal mubahati, orang yang menghabiskan waktunya perkara-perkara yang sia-sia atau perkara yang mubah. Akan tetapi orang yang menghabiskan daripada waktunya dan kesehatannya di dalam maksiat kepada Allah, atau mencari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka dia bukan menjadi maghbun, akan tetapi menjadi khasirun mamqutun, orang yang khasir, orang yang mendapatkan penyesalan, orang yang mendapatkan kerugian dan mendapatkan kebencian atau murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya maghbun, yang dinamakan lalai oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ialah orang yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia, batalati wal mubahat, orang yang melakukan amalan yang sia-sia, yaitu batalat ini ulama katakan bisa jadi santai-santai di dalam kehidupannya. Santai-santai itu apa? Nongkrong-nongkrong atau apa? Kongko-kongko itu santai-santai. Santai dulu kita di sini. Itu namanya batalat wal mubahat, atau perkara yang mubah. Perkara yang mubah ini perkara yang dibolehkan. Tapi seketika kita dengan perkara mubah melupakan kita di dalam berzikir dan mengingat Allah, maka kita termasuk kepada orang yang maghbunun, orang yang terpedaya di dalam kehidupan. Wa qad yakunu ma'na ghabni fi sihhati wal faraghi. Adapun yang dimaksud dengan makna al-ghabni di dalam sehat dan waktu luang, alla yu'tahuma al-insan fayubtala bil marad. Kenapa dikatakan atau dimaksud atau disandarkan kepada maghbun, yaitu sehat dan faragh? Dikarenakan tidaklah diberikan daripada kesehatan dan keluangan waktu di dalam kehidupan manusia, karena yang namanya manusia itu bisa beraktivitas kecuali dengan sehat dan waktu luang. Apabila fayubtala bil marad, apabila ditimpakan kepada kehidupannya dengan sakit, atau ditimpakan di dalam dirinya sakit,
awid dha'fi atau lemah, wa kathrati ashghali atau banyaknya sesuatu yang dia lakukan, fala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'mali shalihati. Fala yatamakkanu, maka tidak akan mungkin dengan sebab itu dia bisa melakukan amal soleh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan daripada kehidupan manusia itu bahwasanya banyak sekali seseorang manusia yang terpedaya di dalam kehidupannya dengan konteks maghbun yang diartikan as-sihhatu wal faragh. Wa qala, mana dia hilang dia tulisannya. Bisababi dzalika minal a'mali shalihati allati yatamakkanu minha as-sihhatu al-farighuna fafham hahuna. Maka pahami di sini. Dengan keadaan sehat, dengan keadaan waktu luang, fafham hahuna, maka coba renungkan, coba hayati, coba pikirkan bahwasanya dengan kesehatan dan waktu luang itulah kita akan bisa melakukan aktivitas yang namanya ketaatan kepada Allah. Tapi seketika Allah berikan kesehatan, Allah berikan waktu luang, tidak menjadikan kita ngejos, tidak menjadikan kita semangat di dalam ibadah, berarti kita termasuk orang yang maghbunun, orang yang terpedaya dengan keadaan diri kita yang mendapatkan sehat dan waktu luang. Qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan al-mujahidina, orang yang berjuang, 'alal qa'idina, ke atas orang yang duduk, ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min dha'ifi, daripada orang beriman yang lemah. Sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit demam, sikit-sikit sakit. Saat izin nggak ngaji, kenapa? Sakit gigi. Apa hubungannya ngaji dengan sakit gigi? Sakit saat makin dengar suara orang ngaji itu makin sakit nih gigi. Oh, jangan-jangan ente setan. Nah, diruqyah dengan teman makin sakit. Saat lagi sakit nih, sakit apa? Sakit kepala. Emang ente mikirin apa? Makan tinggal makan, duit ditransfer, nah, tidur tinggal tidur, baju ngelondri, tinggal ngaji saja masih sakit kepala. Itu namanya terlalu panjang angan-angan. Angan-angan sebelum tidur tuh terlalu panjang. Nah, kadang santri ini ngayalnya terlalu tinggi, bingung malaikat. Ngayalnya jadi orang ganteng, pakai mobil mewah, pakai motor mewah, perempuan punya gebetan yang cakep, itu namanya ngayal. Ujung-ujungnya tengah malam baru tidur, nggak tahajud. Nah, itu namanya maghbunun, orang yang tertipu dengan hayalannya. Kalau sudah menjadi Allah berikan waktu dan tempat untuk kita menuntut ilmu, maka fokus di dalam ilmu. Kalau kita di tempat ilmu, di tempat kita menimba ilmu masih tertipu dan terpedaya dengan kehidupan luar, berarti beradanya antum di tempat tersebut adalah satu tipu daya yang kalian peroleh di dalam kehidupan. Berarti antum maghbunun, terpedaya dengan pikiran antum sendiri.
Kalau kita di dalam masjid, jangan pikirkan yang lain. Pikirkan bagaimana kita bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa konstan di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita di dalam masjid, kita mikirkan bisnis di luar masjid. Makanya Rasulullah marah sekali. Bahkan Rasulullah menyumpah bangkrut tuh orang yang berbisnis di dalam masjid. Bahkan ulama katakan, walaupun hatta jual belinya di luar tapi bayarnya di dalam masjid, itu kita sunnah menyumpahinya supaya bangkrut atau tidak berkah tuh dia punya duit. COD-an di mana? Di masjid. Nah, COD-an di masjid. Akhirnya di dalam masjid, nih saya beli minyak wangi antum ya, ini duitnya 50.000. Jual beli di luar, di dalam masjid jual beli, itu disumpahi Rasulullah bangkrut. Nah, sampai seperti itu. Jadi di dalam masjid untuk kita Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, untuk supaya Allah bukakan di dalam kehidupan kita pintu rahmat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih menyukai dan mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kulli khairun, walaupun di dalam setiap keadaan tuh ada kebaikannya. Fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fahris, dan berambisilah kalian ala ma yanfa'uka, sesuatu yang bisa memberikan manfaat untukmu ataupun semisalnya. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan galau, jangan putus asa. Wala ta'jiz, jangan engkau putus asa. Ya Allah, kalau saya mondok nih nanti tunangan saya diambil orang. Wala ta'jiz, jangan khawatir. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan sejantan. Mati satu, tumbuh 1000. Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghalabaka amrun, apabila menjadikan sesuatu atau merepotkan di dalam segala urusan di dalam kehidupan engkau, fakul, maka katakan, qaddarallah, Allah mentakdirkan, wa ma syaa, segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, fa'al, pasti dan pasti kita bisa melakukannya. Jadi walaupun rintangan, walaupun ancaman, walaupun tarbiyah di dalam kehidupan kita begitu besar, maka katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sesuatu yang Allah takdirkan di dalam kehidupan kita, di dalam suatu urusan apapun, fa'al, pasti dan pasti kita akan bisa melewatinya, atau pasti dan pasti kita akan bisa menyingkapnya daripada kehidupan kita. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah engkau, walau, dengan ucapan lau, seandainya. Fa innaha, maka sesungguhnya ucapan lau tersebut, taftahu amala syaitan, membuka celah syaitan untuk bermain di dalam kalimat tersebut. Coba seandainya saya nggak nikah dengan itu dan saya nikah dengan ini, pasti saya jadi orang kaya sekarang. Coba saya nggak ini, pasti saya sudah itu. Coba saya kalau nggak ini, pasti sudah itu. Ini namanya lau, membuka celah bagi syaitan untuk bermain di dalam kehidupan kita. Maka ulama katakan perbanyak doa, perbanyak kita doa kepada Allah, minta permohonan doa untuk supaya kita menjadi mampu dan kuat di dalam tarbiyah yang Allah berikan. Sehingga Rasulullah pernah katakan, la yughni hadaru min qadari, tidak ada yang mampu mengelakkan dirinya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan
ijabah. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Maka tidaklah bagi seorang mukmin atau muslim yang bermemohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam permohonannya tersebut tidak ada yang namanya dosa, tidak berbuat dosa di dalam permohonan, tidak memutuskan tali silaturahim, melainkan dengan doanya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 keadaan dengan doanya tersebut. Imma ayyaj'ala lahu da'watahu, atau Allah mengijabahkan dia punya doa, wa imma yadakhiraha lahu fil akhirah, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan berikan doanya tersebut kabulkan di akhirat. Wa imma, ataupun ayyasrifa anhu minasu'i mislaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari keburukan yang menimpa di dalam kehidupannya pada hari tersebut. Maka dikatakan bahwasanya doa tersebut akan menyingkap atau mengelakkan diri seseorang daripada bala malapetaka. Hadza wabillahi taufik. Qultu di sini adalah aku berkata, yang berkata siapa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, li'anna law yaquluha fi kasratin illa ajazun kaslanun. Orang yang suka mengucapkan lau seandainya yang banyak berspekulasi dengan lau atau seandainya adalah orang yang ajizun, orang yang lemah atau orang yang malas. Yufawwitul amral hasanah, dan boleh jadi karena dia suka mengucapkan lau seandainya akan menghilangkan permasalahan kebaikan hasanata inda tamakkuni minha min ajzihi wa kaslihi, dikarenakan malas dan lemah dia menjadikan dia ketinggalan atau kehilangan dari kebaikan-kebaikan yang tadinya bisa dia lakukan. Alhamdulillah, doakan saya insyaallah besok mau ke Medan. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di Medan. Kemudian Ahad itu malam kembali ke Jakarta. Sehari di Jakarta, kemudian langsung berangkat ke Kuala Lumpur 2 minggu. Ada daurah, konferensi sama hadis untuk Asia selama 2 minggu. Dan insya Allah Jumat besok subuh itu yang akan bersama kita di sini yang menjadi badal Ustadz Firman Al-Hafiz, Mudirul Mahad, pengasuh pondok di Ciater. Insya Allah besok dia akan datang ke sini yang gantikan yang sholat subuhnya dengan sajadah dan halata alal insan. Insyaallah beliau dan pengajian subuhnya, kemudian Rabu dan Jumatnya berikutnya Ustadz Samsul dan Ustadz Samsul juga, dan berikutnya lagi sampai tanggal 20 berapa, 26 atau 20 berapa itu Ustadz Samsul juga. Nah, mohon izin dan mohon ridhonya. Dan alhamdulillah ada tamu kita juga yang mengundang kita dari jamaah tabligh akbar di Lampung, Indonesia berzikir. Kita mintakan waktunya dalam 5 menit. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana jami'i masyaina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhir. Hadirin mulia, Bapak-bapak yang saya hormatin, yang sama-sama dimuliakan Allah.
guru kami Ustaz Saman Hafiz Ketaullah. Ya, saya sedikit menangkap bahwa beliau sampaikan kita ini setiap manusia harus punya 3 perkara. Yang pertama harus punya fikir, Pak. Bagaimana fikir kita ini selalu berpikir kebaikan yang tidak ditunda-tunda. Yang kedua kita harus punya usaha, Pak. Bagaimana usaha diri kita ini ada perbaikan dari keburukan menjadi kebaikan. Dan yang ketiga ini kita harus yakin dengan doa kita. Nah sesungguhnya setiap doa kita ini adalah senjatanya kita. Ini 3 perkara yang dibahas oleh beliau hari ini. Bagaimana pikir kita ini? Kita selalu berpikir akhirat. Usaha untuk akhirat. Doa untuk kita selamat dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Hari mulia, alhamdulillah saya hadir di sini ini sebagai panitia transportasi Kecamatan Beji untuk acara tablik akbar di Lampung nanti, Pak. Tanggal 28, 29, 30 November. Ya. Bertepatan lokasinya ini di lahan Pemprov Lampung di Kota Baru, ya, sebesar 1.500 hektar yang sekarang ini sudah dibuat tenda-tenda untuk akomodasi kita di sana. Nah, kami mengundang jamaah bapak-bapak ini, ya, agar bisa hadir di sana, Pak. Yang pertama, fasilitas yang kami sudah siapkan ini, kami menyiapkan bis gratis. Ya, nanti insya Allah, kalau nggak salah kemarin undangannya udah sampai di sini ya. Nah, alhamdulillah, itu ada tulisannya Beji, di bawahnya ada nama Daud, itu saya, Pak. Nah, boleh hubungin saya. Siapa yang mau ikut, cukup nomor NIK KTP, Pak. Karena NIK KTP ini kami mau daftarkan di ferinya untuk penyeberangan. Nah, nanti kami akan susun nama-nama bisnya, satu bis isinya 50 orang. Keberangkatan dapat makan gratis sekali, selama di sana makan 3 hari 3 kali full gratis. Cukup duduk manis, nanti kita sama zikir, doa bersama, minta sama Allah agar Indonesia ini Allah turunkan hidayah. Ya. Di antara 1 juta orang ini nanti ada 1.000 ulama, 1.000 wali Allah yang makbul doanya, Pak. Ya, sebagaimana kita hadir di majelis maulid, kita yakin dengan doa kita, begitu juga nanti di Lampung. Seluruh Indonesia dan dihadiri ulama-ulama luar negeri, Pak. 110 negara luar negeri. Yang sudah terdaftar itu sudah banyak, Pak. Orang Perancis, orang Cina, itu ada di sana semua. 110 negara. Ini sudah ada 183 yang datang ke Indonesia. Secara perlahan itu sudah masuk ke sana. Karena nggak mau kredit nanti di hari H, tanggal 27-nya. Karena 27 ini nanti penyeberangan ini Masya Allah, Pak. ASDP ini membuka 5 dermaga khusus buat acara kita. Karena kalau dia paksa nggak buka dermaga ini, nanti bersamaan dengan pengangkutan umum. Nah, maka kenapa kami membutuhkan nama-namanya sekarang segera, supaya nanti ketika bisnya itu sudah masuk ke dalam daftarnya, tidak menghambat perjalanan kita, Pak, ke sana. Ya. Nah, kemarin dari Darul Istiqomah, DKM-nya ada tanya ke saya, ini kan 28 hari Jumat. Kami ini ketua DKM mesin ini banyak urusan di Jumat. 28 ada 1 kali lagi. Jadi 27 keberangkatan jam 14. Kalau mau yang 28 tinggal minta tanggal 28. Jam 14 juga. Boleh, kalau mau 1 bis, Pak, dari sini. Ajak anak-anak mudanya. Ya, pengajian remaja. Khusus muslimin ya, tidak muslimat ya. Nanti kalau sudah oke, tolong minta nomor HP koordinatornya. Di situ nanti saya akan sertakan apa saja yang perlu dibawa ke sana. Pakaiannya, persiapannya, alat mandinya itu nanti ada daftarnya. Cukup bawa diri, doa, sama yakin, Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh guru kita tadi. Insya Allah, Pak ya, kami tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena jatah bis kita yang di Beji ini ada 6, Pak. Baru 3 yang terisi. Masih ada 3 lagi, Pak. Bapak kalau bisa 3-3-nya isi, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Iya, kita nanti keberangkatan dari pintu tol, Kukusan. Titik kumpulnya, gampang. Ya. Insya Allah. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya boleh hubungi nomor saya, karena berhubung ini sudah azan, biar nggak panjang lebar. Ya.
Wabil taufiq wal hidayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, berkahkan rezeki kita, ya. Jadikan semua pengajian yang ada di sini jadi asbab hidayah ke seluruh alam, Pak. Sebagaimana Nabi mendakwakan agama ini sampai dalam hati kita, sampai kepada istri kita, anak-anak kita, dan seluruh orang-orang kampung yang ada di sini, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi